Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiu Rahman. Hari ini kita akan membahas tentang metode dalam pengembangan perangkat lunak. Model proses pengembangan perangkat lunak adalah referentasi dari sebuah proses perangkat lunak, ya. Jadi kita tahu, sama-sama tahu bahwa model itu adalah mengumpamakan atau mereferentasikan ke dalam sebuah bentuk lain agar bisa dipahami secara keseluruhan dan bisa dijelaskan secara keseluruhan dengan mudah dan dengan sederhana gitu. Dari tahap demi tahapnya bisa tergambar dengan jelas, ya. Itulah fungsi dari model. Jadi dengan adanya model ini, maka seluruh tahapan dengan mudah kita bahas, diketahui dan mudah diimplementasikan. Yang pertama adalah model waterfall, ya. Model waterfall ini, ya, biasanya digunakan untuk kebutuhan sistem yang sudah jelas, ya. Sistem ini sudah, kamu udah paham, udah maksudnya udah didefinisikan secara jelas kebutuhan-kebutuhannya, ya. Dan bisa juga untuk sistem yang besar, tapi sistem ini sudah sangat jelas, ya, kebutuhan-kebutuhannya. Dan prosesnya seperti ini. Yang pertama adalah mendefinisikan kebutuhan. Mendefinisikan kebutuhan, apa saja kebutuhan dari sistem tersebut. Selanjutnya adalah system and design software, system and software design. Jadi mendesain dari sistem tersebut, ya, atau software tersebut, ya. Jadi dari kebutuhan sistem ini didesain, ya, baik sistemnya maupun softwarenya. Tahapan berikutnya adalah implementasi. Setelah didesain maka diimplementasi dan unit testing. Artinya unit testing ini bagian dari tiap-tiap sistem atau subsistemnya diuji, ya, diuji. Ya, misalnya form. Ya, formnya diuji gitu, ya. Satu form. Nanti form yang lain diuji satu-satu, ya, per unitnya. Atau kalau di OOP, Object Oriented Programming, ya, misalnya berdasarkan objek, misalnya objek A-nya yang di testing, ya. Jadi setiap objek di testing. Nah, setelah itu adalah integrasi dari setiap objek itu atau setiap unit tadi dan dites secara keseluruhan sistemnya. Jadi satu sistem besar itu, sistem itu adalah terdiri dari subsistem yang saling terintegrasi gitu, ya. Dan masing-masing subsistem itu akan menunjang keberhasilan dari sistem, atau goal dari sistem secara keseluruhan gitu, ya. Jadi, ya, sudah berhasil di unit testingnya, maka secara sistem, karena kadang-kadang di setiap testing unit-unit berhasil, secara sisteman kesisteman ternyata integrasinya tidak berhasil. Tapi ini perlu di testing ulang di sini. Nah, kalau berhasil maka dia operation and maintenance, maka dioperasikan langsung, ya, diterapkan ke dunia nyatanya, ya, atau diimplementasikan oleh usernya, dan jika ada perbaikan maka di maintenance, ya. Perhatikan tahap-tahap ini. Ini kelemahannya adalah dia tidak balik lagi kemari. Ya, ini kan oleh orang tim analis, ya, definisikan kebutuhannya saat di sistem and software design ini oleh programmer misalnya, maka programmer ini kadang-kadang ada kebutuhan, ya, yang harus disesuaikan dengan kesisteman yang tidak ada di requirement definition tadi. Ini bisa balik lagi seharusnya, tapi kalau model waterfall, inilah kelemahannya, dia tidak bisa balik lagi. Makanya tadi kalau mau menggunakan model waterfall, maka harus kebutuhannya harus sudah diketahui secara clear atau lengkap dan tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan atau buram tentang
sistem yang akan berjalan ya. Jadi secara keseluruhan sudah jelas apa yang mau dikerjakan. Itu tentang waterfall model. Ya. Jadi sampai sini nanti baru dia balik lagi gitu ya. Jadi tahap ini memerlukan biaya yang besar karena kalau ada perubahan dia akan balik lagi baru setelah tahapan selesai baru balik lagi. Tidak bisa sini ini dulu yang bekerja gitu ya, setelah berikutnya baru kemari gitu, nggak bisa. Karena model waterfall seperti ini. Jadi memerlukan biaya, kalau ada perubahan maka perlu biaya tambahannya lebih banyak lagi gitu ya. Nah, ini waterfall model. Oke, selanjutnya incremental development model. Ini current activity concurrent activitiesnya ada di sini. Ini boundaries dari aktivitasnya. Ya, outline description ya. Deskripsi dari outline-nya atau kebutuhan-kebutuhannya nanti di apa tentangnya. Ini ada spesifikasi development dan validation dari outline-nya ya. Nah, di sini tahapannya saling berkaitan ya, saling berkaitan. Jadi saat spesifikasi dia menuju development ya, pembangunan, jika ada yang kurang maka balik lagi ke tahap spesifikasi kebutuhan tadi ya. Nah, pada tahap awal dia akan mengeluarkan produk namanya initial version ya. Per versi yang pertama sekali yang inisialisasi saja. Jadi inilah prototipe pertamanya misalnya. Itu biasanya diberikan ke user untuk menggali timbal balik dari user apa sih sebenarnya kebutuhan-kebutuhan dari user gitu ya. Jadi initial version ini nanti akan menghasilkan lagi spesifikasi yang dikehendaki user, maka akan balik lagi spesifikasi dan di development ulang, dibangun lagi kembali. Nah, selanjutnya ini intermediate version ya, intermediate version versi intermediate-nya. Ya. Nanti setelah diimplementasikan ke user ya, atau di sini disebut dengan prototype 2-nya gitu ya, sebelum ke final versionnya. Maka masukan-masukan dari user atau dari stakeholder yang berkepentingan di dalam sistem itu, maka balik lagi ke development. Kalau dia spesifikasinya kurang, balik lagi ke spesifikasi development ulang lagi. Nah, setelah itu ya, kalau masih perlu kemari maka kemari, jika tidak langsung ke validation. Disinilah testing dan segala macamnya dan implementasi, dan hasilnya adalah final version. Ini dengan metode incremental development model. Nah, selanjutnya sini ada reuse oriented SA model. Yang pertama tahapannya adalah sama, itu pasti analisis atau spesifikasi kebutuhannya apa. Selanjutnya komponen analisnya ya, berbasis komponen apa aja komponen setiap sistem itu apa ya. Selanjutnya adalah requirement modification ya, jika ada perbaikan di sini modifikasi dari kebutuhan-kebutuhan ya, jika sistem desain with reuse ya, menggunakan kembali, jadi desain dengan reuse artinya ini biasanya sistem ini digunakan setelah penggunaan ulang ya, artinya udah pernah diselesaikan juga dengan sistem seperti ini gitu ya. Sistemnya itu seperti ini udah familiar kamu buatnya ya. Ini sangat memudahkan untuk membangun sistem dengan model ini ya, jadi tinggal menggunakan yang sudah ada saja ya. Maka disinilah nanti dapat timbal baliknya dari user ya, sesuai nggak apa yang tambahan dari user setelah menggunakan sistem yang digunakan kembali, artinya yang reuse gitu ya. Nah, ini dikembangkan development integration, ini selesai di sini, dan system validation ya. Ini biayanya sangat murah ya, karena ini sudah bolak-balik dikerjakan, misalnya sistemnya udah bolak-balik dikerjakan, hanya saja yang membutuhkan ini orang lain, hanya sedikit perbedaan saja, maka dia menggunakan desain reuse ini ya. Nah, terakhir adalah spiral model. Ini tahapan yang paling lengkap nih. Ya, di sini ada risk analysis ya, analisis resiko. Hasilnya di sinilah juga kalau masuk di tahapan awal, analisa awalnya lah. Ya. Baik itu apa tadi?
requirement atau kebutuhannya, ya, kebutuhan sistemnya, resiko dari sistemnya dan segala macam. Nanti hasilnya adalah prototype 1, ya. Konsep of operation yang dapat ya konsep dari operasinya setelah dibangun, ya. Ya, ini developnya verify next level product, ya. Ini verify-nya di sini, gitu. Selanjutnya ada requirement plan life cycle, ya, planning kebutuhan life cycle plan, ya, atau dan life cycle plan, ya. Planning life cycle atau siklus dari apa namanya, siklus dari RPL ini, ya, perangkat lunak ini. Nah, sampai mana dia di sini akan dianalisis lagi. Nah, selanjutnya ada risk analysis ulang, hasilnya prototype. Selanjutnya simulation, ini hasilnya simulasi. Ya. Kalau ini nanti hasilnya model di tahap berikutnya, di tahap yang akhir adalah benchmark, ya. Nah, acuannya di sini udah selesai, kan. Ya, ini tahapan terakhir, ya. Terakhir. Ini proses modelnya akan terus begini, ya. Software requirement, ya, kebutuhan dari software, ya, validasi dari kebutuhan, development plan, ya, planning dari development sistemnya. Nah, risk analysis lagi, hasilnya prototype, di prototype 3 ini hasilnya model nih, dan seterusnya. Nah, ini spiral model ini yang paling kompleks, ya. Ya, biasanya digunakan untuk sistem yang besar dan sistem yang kebutuhannya tidak terungkap dengan jelas pada tahap-tahap awal, gitu, ya. Jadi mesti ada prototipe 1, 2, 3 dengan sampai dia operasional prototype. Ya. Jadi tahap-tahapannya seperti itu. Untuk menghasilkan ini tahap-tahapannya ini, ya, sampai spiral dan dia hasilnya jadi implementation, ya, sampai diimplementasi. Ya, ini mungkin sampai sini aja pertemuan kita. Ada beberapa model tadi, ya, spiral yang lengkap ini yang butuh biaya besar, ya, atau mau yang waterfall, ya, yang sudah jelas, model-model yang sudah jelas tidak diragukan lagi kebutuhannya, maka pakai waterfall sudah cukup. Ya, ini untuk menghemat biaya. Jadi secara bersamaan, ya, bekerja. Ya, jika kurang balik lagi ke awal, beda dengan waterfall tadi. Ya, tidak bisa balik lagi di saat sistem and software design. Dia harus selesai dulu baru balik ke mana kita kekurangannya. Nah, ini kalau yang murah ini, gitu, ya. Kalau yang ini lebih murah lagi karena menggunakan reuse, ya, system. Dan ini yang termahalnya atau biaya yang perlu lebih besarnya. Ya, mungkin sampai sini pertemuan kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.